Silahkan tanya ke ateis manapun. Kalau ada yang mampu jawab, aku murtad. Kalau ada yang mampu jawab ateis manapun, ya, kenapa ada sesuatu daripada tidak ada sesuatu sama sekali? Kau percaya tidak ada Tuhan selain Allah? Iya. Apa pertanggungjawaban rasionalnya? Buktikan. Silakan cari ayat Al-Quran di mana orang protes. Kenapa aku di sini ya Allah? Aku sudah berbuat baik. Ada nggak? Nggak ada. Yang ada apa? Silakan cari Al-Quran. Kenapa cari yang mana manusia protes? Kok aku di sini padahal aku berbuat baik? Terus Allah misalnya menjawab itu hakku. Ada nggak? Nggak ada. Ngobrol apa sih? Ngobrol aja dulu. Tapi sebenarnya lagi diajain programnya pakai Windows. Itu maksudnya. Programmer pakai Windows itu. Gaya kok Rossi pakai Scoopy. Aneh, harus motor besar. Ini tuh lo ke warung. Kalau ini Masa pakai motor gitu? Time travel. Time travel. Sekarang apa kriteria time travel ke depan? Maksudnya seperti apa yang bisa dikatakan kita sedang melakukan perjalanan waktu ke depan? Ya kita sekarang lah. Nah, Kita kita sekarang kan berjalan waktunya ke depan. Tapi kita bisa men-skip misalnya sampai 10 tahun kemudian misalnya. Make sense enggak? Tidak make sense. Make sense. Misal, Pernah nonton Interstellar? Nah, Enggak. yang dia terkurung di belakang lemari. Sebenarnya dia masih dimensi Cuma keempat kan. maksudnya ketika dia ada turun di sebuah planet berdua, Ya, pas itu dia balik ke pesawat, dilatasi waktu kan. pas dia balik ke pesawat, kawannya Dia- sudah tua. Di situ tuh 1 jam sama dengan 7 tahun ya Yes. di bumi. Yes. Nah, sekarang apa bedanya dengan time travel masa depan tuh? Udah dapat, dan nangkap dan. Dia turun ke sebuah planet, Ya. cuma butuh waktu berapa jam, pas balik ternyata dia sudah skip berapa lama? 7 tahun taruh. Apa bedanya dengan dia time travel 7 tahun ke depan? Berarti Sama kan? sama. Sama, Cuman kan? dia tak bisa balik. Iya, memang tidak bisa mundur memang. Memang Hmm. tidak bisa mundur. Dan dilatasi waktu itu real. Iya. Itu satu. Kedua, ini sudah dicontohkan di Al-Quran. Ashabul Kahfi tidur selama berapa ratus Oh. tahun? 700 berapa? 300. 306 tahun. Dan ketika dia bangun, dia sadar nggak dia tidur 306 tahun? Tidak. Nggak. Ketika Makanya dia udah keluar belanja Pasar itu ya. ke pasar, baru Baru duitnya udah lama. berarti apa bedanya dengan dia time travel ke masa depan? Tapi kan itu di Betul. luar kendali so. Betul, betul. Kan Maksudnya masih belum possibility-nya, nangkep ya? bukan, maksudnya kemungkinan itu terjadi gitu loh. Seandainya ada proyek hibernasi, manusia bisa hibernasi tertidur 10 tahun, lalu dia bangun lagi dengan kondisi yang sama, apa bedanya dengan dia time travel ke masa depan 10 tahun? iya, cuman dia tidak bisa mundur Pak, ya. Cuma dia tidak bisa mundur. Oh, iya sih. Kalau itu time travel ke masa depan, itu make sense masih. Tapi kalau mundur, bisa di Marvel. Tiba-tiba Avenger. Film Indonesia yang sore itu Oh. dari masa depan. Sore. Oh, kirain lorong waktu. Film lorong waktu. Pak Haji siap Haji. Itu kan time travel. Zidan siap. Siap. Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Betul. Ah, Tapi time travel ini tetap tidak bisa merubah takdir. Takdir. Takbir. Untuk kami Takdir. takbir itu. Allahu Akbar jadi Ya. Allahu Contoh Jalla bang, gitu. kalau film sore itu kan, sore itu, sore. dia nak merubah takdir, Coba. malah keulang lagi. Ya. Itu pinter-pinteran sutradara baik sih. Iya. Iya. Karena Karena time itu travel itu kan make juga sense. tidak bisa merubah takdir juga kan. Sebenarnya tahu dari mana itu? Sementara time travelnya tidak ada kan? Maka premisnya palsu. Apa? Iya kan? Akhirnya premisnya palsu, kesimpulannya jadi invalid secara logis kan? Betul nggak? Betul. Makanya pakai Linux. Kali lagi.
Tapi kalau ya dia bisa bikin kesimpulan kayak manapun sih. Bahkan kalau di versinya Bruce Banner, Oh ya, dia bilang yo masa depan kau tuh kalau kau balik ke masa lalu itu masa depan itulah kamu. masa depan kau. Iya, jadi ketika kau merubah sesuatu itu dan dia tuh Dari, meneruskan, tidak ada urusannya. Itu dari- timeline yang berbeda dengan garis waktu yang berbeda gitu. Bukan garis waktu kau yang lalu kata dia gitu. Nah, itu versinya Bruce Banner tuh. Jadi maksudnya gini. Misalnya gini. Aku ini kan timeline waktu aku nih. Ya. Lurus ini. Aku mundur. Oh, Balik ke SMA Oh. misal. iya misal balik ke SMA. Nah, Oh. Balik ke SMA aku ngapain tuh misalnya? Ya, belajar tahu, Bang. musik. Belajar pakai Linux. Belajar pakai Linux. Ah. Atau misalnya aku balik ke SMA terus aku potong kaki kiri. Nah, Jadi tidak punya kaki kiri gitu ya. nah. Aku tidak punya kaki kiri. Aku yang sekarang ini jadinya tidak punya kaki kiri kan karena balik ke masa lalu. Itu kan satu versi tuh Oh, itu versi Back to From the Future. ya kayak gitu kan. Ah. Sementara versi Bruce Banner, aku yang sekarang ini tetap punya kaki karena beda timeline. Nah. Ya. Itu membentuk timeline baru Ya. gitu. Dan balik lagi. Oh, itu berarti takdir, soal takdir juga. Jadi. Iya, itu ada satu plotnya ada takdir gitu ya. Cuma balik lagi time travel itu kan tidak eksis Ya, betul sih. ke masa lalu ya. Nah, Ya. Maka premisnya jadi palsu. Ketika premisnya Iya. palsu, kesimpulannya invalid secara logis gitu. singkatnya Singkatnya ngayal. Singkatnya ngayal, betul. Singkatnya ngayal. Kita bisa membayangkan apapun sih, Iya. premis apapun sih. Tapi enggak valid. Tapi tidak valid, betul. Karena premisnya palsu. Oke. Apa takdir? Ya, jadi maksudnya nyambung ya terus ya. Yes, karena Karena sebenarnya takdir itu kan berarti kan takdir atau ya yang Takdir. jadi yang berarti kalau time travel yang dia merubah masa lalu tidak boleh merubah karena akan terjadi. Jadi- Berarti takdir mubram semua. Ya kan? Oh, bisa Tidak ada takdir mu'alak. Salah Imam Maturidi berarti. yang karena kan yang apa umur waktu soal itu kan soal Umur. wabah itu kan Ah, aku tidak mau masuk situ. Ya tadi kan ya. menuju takdir yang lain kan. Mau menuju takdir yang lain. Balik kita. Jadi ada Tapi timeline lain kan berarti kan. kalau itu lebih ke milih takdir bae sih. Iya. Dia bukan balik ke masa lalu. Betul. Atau- Betul, dia milih cuma- takdir kan? Nah, Nah. milih takdir masa depan dia kira-kira. Gaya ini kayak kuliah. Aku mau masuk ITB, apa UI, apa ISI. Nah, jadi aku pengen jadi seniman, aku masuk ISI weh. Gitu. Jadi dia memilih masa depannya. Ya, jadi ada Takdir. ya berarti kan kehidupan ini ada banyak timeline berarti. Yes. Betul. Ya sih ada dunia-dunia paralel gitu ya. Kalau dunia paralelnya aku tidak tahu, tapi kalaupun ada ya tidak masalah. Ada dunia juga. Kalau ada tidak masalah karena kayaknya Imam Fakhruddin Ar-Razi pernah membahas soal multiverse. Oh iya. Di Mafati Al-Gaib itu tafsir Al-Qur'an dia. Apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Iya, iya. Dan alamnya itu lebih kayak Jamak. bukan iya tuh jamak, bukan tunggal world. Jamak tuh tulisannya jamak. Iya, bukan jamak Kalau sholat. kalau tunggal, kalau singular Nah, itu alam. Kalau apa plural jamak itu alamin. oh maka Alamnya banyak. Jadi bukan world tapi worlds. masuk akal. Tapi kalau awak nggak, kami ini masih nganggepin seluruh alam tuh ya planet-planet. Maksudnya Ya boleh, fine. karena kita masih meyakinin bahwa bumi itu bukan satu-satunya tempat Ya. ada makhluk hidup. Ya Mungkin fine. Ya fine. di ujung bintang sana Iya. ada. Ya kan banyak tafsir kalau alam secara ininya banyak lah. Betul. Jadi alam ya alamnya Atau kalau paling dekat tumbuhan atau paling dekat gaya kan katanya kita bersinggungan dengan iblis. Nah, Dengan jin. alam iya dengan Jin. jin. Alam jin. Nah, mungkin ya itu yang dimaksud. ya itu juga Bisa. Ah. Cuman maksudnya Al-Qur'an tidak mengunci secara spesifik. Iya. Itu. Jadi ketika pun ada multiverse, ada dunia paralel, itu tidak masalah. Nah, tetap Iya, iya. Tuhan satu. Tidak ada bantahan terhadap Al-Qur'an di situ itu. Apa
Apa? Dan kalau seandainya ada dunia paralel, Ah. berarti ini kita berandai-andai ya. Ya. Berandai-andai secara Berandai-andai. filosofis. Iya. Andaikan dunia paralel itu ada. Pertama, Al-Quran tidak dibantah. Karena alamin itu menyatakan alam sebagai plural tanpa harus mendeskripsikan maksudnya itu Apa? alam bumi, alam padang mahsyar, alam janin dan lain-lain, tapi cuma satu itulah. Atau Big Bang ini bisa hancur dan terjadi lagi dan berkali-kali, atau memang ada paralel multiverse kayak gitu-gitu. Pokoknya iya, Al-Quran tidak mengunci di satu makna. Iya, di satu makna ada. Tidak secara spesifik gitu kan. Nah, seandainya parallel universe itu ada, berarti ada Julian lain di dunia lain. Betul nggak? Betul apa tidak? Betul. Betul apa tidak? Betul. Sama Gufron lagi ngomong. Nah, Motor abang kunci. Nah, Ya kan, ya tuh. jadi ada Julian di universe lain yang bisa jadi memilih takdir yang berbeda. Ya nggak? Iya betul. Betul apa tidak? Memilih Mazhab Betul. Syafi'i mungkin ya. Mungkin memilih mazhab Syafi'i. Ya kan? Mungkin pakai Windows. Mungkin pakai Windows. Betul. Mungkin pakai Windows. Yang pasti Julian yang pakai Windows nggak bisa hacking. Banyak menungnya. Karena keseringan nunggu gitu. Nunggu apa-apa dikit nunggu. Aduh. Iya, jadi Mungkin Bisa jadi. mungkin Wahabi. Dulu kan sudah. Wahabi. Dulu oh iya dulu ya. Dulu memang ya. Mungkin di multiverse itu Kalau tetap ngeri berbahaya sampai. di tit gitu aja. Bang, kalau abang masih tetap Wahabi sekarang bang, Apa? apa yang Misal Misal? Ya. di multiverse lain tuh abang tetap Wahabi. Oke. Lalu Sambung. Pertanyaannya. Terus? Di multiverse lain? Ya. Oke. Apa alasan abang mempertahankan Kewahabian. kewahabian abang tuh? Bukan. Apa? Bisa jadi Julian yang di berbagai multiverse ini punya berbagai kepribadian juga. Bisa jadi ada businessman yang dia tuh memang workaholic seperti itu. Atau bisa jadi dia musiknya grunge. Bisa punk gitu kan. Ya kan, atau underground. Pulang sekolah langsung pulang juta. Pulang sekolah langsung pulang juta. Underground gitu. pulang sekolah langsung pulang. Iya lah. Tahu bang ya. Nongkrong dulu dah sih. Poin. Nah, jadi bisa jadi kalau yang di universe lain itu Wahabi, beda fungsi kognitif berarti. Ya. Beda cara berpikir. Apakah berpikirnya apa nih? Close minded? Yang jelas kalau memang aku ditemukan sama Julian di versi parallel universe lain yang Wahabi juga, aku ajak debat tauhid itu. Buktikan Dengar, Dek. buktikan ketuhananmu pakai logika murni. Gitu. Nggak bisa. Kita harus beriman sama ini gitu kan. Berarti konsep ketuhanannya tidak bisa dibuktikan secara akal murni. Ya kita harus beriman sama ini kan. Kalau ada perdebatan, kembali ke Al-Quran dan hadis gitu kan. Misalnya Julian yang bersana kan. Oke, berarti apa bedanya? Berarti sama dong argumen penganut agama lain. Dia bisa membuktikan konsep ketuhanan dia pakai kitab suci dia. Iya. Bahkan mungkin ada orang yang bisa bikin kitab suci baru, Tuhannya asbab atau botol kecap misalnya gitu. Masa bangu tuh? Dicabut lah mereknya. Apa bukti kecap bango itu Tuhan? Di sini di surat Ini. di kitabku, surat alkohol ayat 90. Alkohol. Gitu. Soalnya kan Ajar dia nih. Sama-sama ada Pakai alif lam tuh. surat alkohol ayat 90 dikatakan di sini bahwa Tuhanlah botol kecap. Iya. Valid berarti ketuhanan dia kan?
Kayak gitu cara membuktikan ketuhanan. Oh, Pakai ya. doktrinal? Tidak. Tidak. Harus pakai premis logis. Kalau kayak gitu kan siapapun bisa bikin Tuhan ya. Betul itu. poinnya. mulai. Jadi, Naik kelas. jadi kan jelas ketika kita dipertanyakan apa bukti ketuhanan kau benar? Ya, pertama kita samakan dulu definisi Tuhan itu apa. Menurut Ya. aku Tuhan adalah penyebab yang tidak disebabkan, pencipta seluruh alam semesta ini. Kontingen dengan necessary being itu kan. Alam semesta ini kontingen dan tidak mungkin kontingen disebabkan kontingen disebabkan kontingen tanpa ujung. Harus ada stopping point dan stopping pointnya harus necessary sifatnya, bukan kontingen kan gitu. Dia tidak disebabkan. Nah, ketika kita bukti, oke, syarat sesuatu dikatakan necessary apa? Dia tidak boleh berubah. Dia tidak boleh punya potensi. Dia harus aktual murni seperti itu. Ketika ada perubahan, itu tandanya dia kontingen lagi. Pertanyaannya, Oh. yang ngebentuk konsep kontingen ini kan kita, Betul? iya kan? Betul. Nah berarti Logika murni. Berarti kita menciptakan itu. apa? Tuhan. Iya. Sejak gini. Logika itu bukan dibilang bukan tolak ukur kebenaran juga sebenarnya alat ukur kebenaran logika. Logika itu ketika sebuah argumen dan kesimpulan itu valid. Kita anggap logis sesuai dengan premisnya. Ketika premisnya tidak patah, maka kesimpulannya valid. Contoh ya. Semua handphone berbentuk kotak misalnya. Oke? Semua handphone berbentuk kotak. Enjik kayaknya ada enjik. Yang kagak bulat ya. Nah, maksudnya kalau memang kita ketemu ternyata ada handphone yang tidak berbentuk kotak, berarti tidak valid tuh. Iya. Ya kan? Nah, contoh lagi. Seluruh yang berbentuk kotak adalah gelas. Misalnya, Entahlah. AC berbentuk kotak. Segi 4 gitu. Apakah AC adalah gelas. Valid gak secara logis? Tidak. Valid. Secara logis valid, tapi tidak sound. Karena premisnya premis palsu. Oh, jadi Jadi- tahu. Ini soal CPNS ini. Ya kan? Ya. Ya. Secara logis valid, Iya. tapi tidak Karena sound. dia ini Karena premis palsu. Karena ngomongnya premisnya ya premisnya semua yang berbentuk kotak adalah adalah Gelas. gelas. Kan gitu. berarti apapun yang Berbentuk kotak, maka itu gelas. HP itu gelas. Betul. Gelas. Tapi apakah itu Tidak Betul. valid ya. Nah, itu valid secara logis kesimpulannya, tapi tidak sound. Karena premisnya premis Hubungannya palsu. sama necessary tadi apa? Nah, bantah tidak sound nggak? Maksudnya kita bisa membantah yang tadi bahwa tidak semua yang kotak itu gelas loh. Iya. AC ini bukan gelas loh. Ada bantahannya. Maka premisnya gugur jadi. Maka Berarti- kesimpulannya tidak layak diterima gitu. Berarti ada definisi lain. Betul. Nah, sekarang Yang lebih yang kita valid. definisikan tentang kontingen tadi apa? Kontingen adalah sesuatu yang kemunculannya disebabkan oleh Sesuatu. eksternal di luar dia. Necessary tadi kan? Gak Oh, selalu bukan. necessary, Bukan. cuman maksudnya kita nggak usah ke necessary dulu. Bukan. Kontingen. Kontingen itu bisa disebabkan Oleh apapun, kontingen tapi lain. kontingen yang lain, pokoknya dia tidak bisa menyebabkan diri dia sendiri. Ya. Tahu ini digoreng dulu kan? Ya. Nah, kontingen nggak? Contoh gampangnya, kau tuh dari orang tua kau, Yes. orang tua kau dari kakek Oke. kau. Tidak muncul sendiri gitu loh. Ya. Ada penyebab kan? Kontingennya disebabkan oleh kontingen lain. Iya. Dan satu lagi ciri kontingen berubah. Oke? Iya. Berubah. Sebelum 1988, Julian tidak pernah ada. Ya. Oke. Setelah 1988 lahir, masih bayi, Kecil bentuknya. kecil. Lama-lama tambah besar, walaupun tidak tambah tinggi. Ya. Kayaknya ini ada hati kayaknya. Kami udah ngomong. Terus. Ya kan? Ya, Berubah kan? Ketika perubahan itu terjadi, berarti yang namanya berubah tidak mungkin kekal. Ya. Betul. Yang namanya berubah tidak mungkin sempurna. Ya. Karena yang sempurna tidak perlu berubah. Betul. Oke? Kalau sudah sempurna ngapain berubah? Kan gitu. Ya, sudah sempurna. Nah, sudah sempurna. Nah, Tanpa rumah ini dulu kan pernah tidak ada nih. Hmm. Ya. Lalu ada.
Dari yang sebelumnya tidak ada lalu ada, itu berubah. Betul. Betul nggak? Betul. Kontingen tuh, sifat kontingen lagi tuh. Berarti yang dulunya pernah tidak ada, lalu ada, dia berubah. Sekarang dia berdiri kokoh. Bisa hancur nggak? Bisa. Suatu saat. Bisa. Ini pun warna ini bisa kita ganti. Kontingen berubah tidak kekal, itu implikasi semua tuh. Ya. Implikasi logis tuh semua. Ciri-ciri ya. Iya, ciri-ciri kontingen tadi. Nah, sementara kita harus berhenti, Di saat kita harus berhenti intinya. Kalau tidak mustahil tasalsul, infinite regress, regresi tak terbatas tadi, mustahil. Maka kita harus berhenti di satu stopping point, titik henti, yang menyebabkan semua awal gitu. Karena kalau balik lagi, kita karena belum tahu aja penyebab Big Bang itu apa. Iya, kalau udah tahu, tinggal diselidiki kontingen atau tidak gitu loh. Sesimpel itu. Kalau masih kontingen berarti ada sebab Bisa lagi. lebih. Tapi kalau ternyata kau tahu, ini penyebabnya necessary, ya itu Tuhan. Betul. Simple. Sudah. Yang jelas harus ada penyebab. Sudah. Karena pertanyaannya, silahkan tanya ke ateis manapun. Kalau ada yang mampu jawab, aku murtad. Kalau ada yang mampu jawab ateis manapun, ya, kenapa ada sesuatu daripada tidak ada sesuatu sama sekali? Betul. Itu pertanyaannya. Betul. Kesannya pertanyaan receh. Eh, Silahkan tapi- jawab. Tapi ya. Bisa jawab, aku murtad. Tapi harus logis. Nah, ya. Tapi kalau tidak pernah belajar logika, jangan ikut-ikutan jawab ya. Nyimak aja. Nggak apa nyampah dikit bang. Iya. Yang nggak apa-apa lah. Ramein komen. Biar rame, ya betul. Jadi Hmm. jadi gini. Kenapa ada sesuatu daripada tidak ada sesuatu sama sekali? Sementara, apakah aku wajib ada? Udah tahu ya. Hah? Tidak. Apakah aku pasti ada? Sekarang aduh. Sekarang ada. Tapi apakah aku pasti ada? Nggak, dah. Tidak pasti. Kalau ayah sama ibuku dulu tidak pernah ketemu, Ya tidak ada. tidak ada. Berarti kan kontingen. Ya, Balik lagi, alam semesta ini kontingen atau tidak? kontingen. Kontingen. Berarti Disebabkan. tidak pasti ada. Tidak wajib ada. Betul. Betul? Kalau tidak wajib ada, pertanyaannya kenapa ada? Itu loh. Karena Kenapa ada sesuatu daripada tidak ada sama sekali? Itu pertanyaan ontological question dari paling dasar. Terus apa jawabanmu kalau kamu percaya kenapa ada sesuatu daripada tidak? Karena ada necessary being. Itu jawabannya. Ketika kita sudah menerima necessary being, terserah mau namain itu necessary being, mau namain itu eksistensi mandiri. mau itu Silakan kami sebut dia Tuhan, kan gitu. Simple. Cuma kebanyakan ateis membantah konsep Tuhan yang kontingen justru. Konsep Tuhan yang punya tangan. Itu tidak peduli lah kami. Itu kita nggak peduli. Karena itu bukan Tuhan menurut kita. Itu kontingen masih, itu bukan necessary. Iya. Tuhan Oke. tidak berbentuk. Mungkin pertanyaannya, Hmm? apa bukti eksistensi bahwa Tuhan itu ada? Apa bukti eksistensi? Bahwa Tuhan itu ada. Karena ini ada. Kenapa ada sesuatu daripada tidak ada sesuatu? Itu tadi balik lagi tadi. ya, Coba jawab. sebab dari sebab. Kenapa ada sesuatu daripada tidak ada? Ya, Gak bisa jawab kan? Eksistensi bang, Iya, eksistensi kan seluruhnya. iya, Hmm. keberadaan kan. Ya. Kenapa eksistensi itu ada? entah lah gue. Aku lah membantu. Error. Kenapa eksistensi itu ada? Sejauh manapun ateis yang paling cerdas pun yang pernah aku temui diskusi, mereka akan menjawab, ya kita tidak tahu. Ya sudah, Oh, selesai. Tidak tahu bukan memberitahu, Iya. justru wujud berhentinya akal di situ. Iya, berarti keterbatasan Iya kan? jiwa ya. Iya kan? Apa bedanya dengan kalian yang beragama berhentinya di Tuhan? Tapi berhentinya ke tidak tahu. Bedanya, kalian berhentinya di kontingen. Ya, kita di Sementara necessary. kontingen menuntut alasan. Hmm. Karena yang kontingen sebelumnya tidak ada, lalu ada. Maka menuntut penyebab. Harus ada penyebab. Kami berhentinya di necessary. Necessary tidak butuh penjelasan. Dia menjelaskan dirinya sendiri. Kontingen yang butuh penjelasan karena dia eksis, bukan karena dirinya sendiri. Tapi karena faktor eksternal. Yes. Surat At-Tur ayat 35 kalau nggak salah. Apakah mereka tercipta tanpa asal usul? Atau mereka menciptakan diri mereka sendiri?
Itu sindiran sekali itu. Kasarnya gini, apakah tasalsul itu real? Apakah infinite regress itu real? Atau si kontingen tadi bisa nongol sendiri? Kan kasarnya gitu tuh. Untuk yang mengerti filsafat kalam tadi ya. Bisa jadi berarti kontingen itu. Mustahil. Silakan buktikan kontingen muncul sendiri. Pasti ada penyebab. Sesuatu yang sebelumnya tidak ada, lalu ada, maka itu kontingen. Sesuatu yang sebelumnya tidak ada, lalu ada penyebab. Dia ada. Nah, kalau kita masih ngebayangin Tuhan itu sebelumnya tidak ada, lalu ada, maka konsep ketuhanan kita menyembah yang kontingen Mas itu. Diragukan. Kayak Karena hulu ke hilir ya? Apa? Bisa tak dia nih hulu ke hilir? Hulu kan apa lagi? Tidak ada lagi ya? Selain Nggak, masa ujung ada? hulunya apa? Ya, cuman hulu ke hilir kan masih di dalam situ ya. 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 Nah, sementara Allah tadi di luar itu. Iya benar. Dia tidak di dalam kontingen. Dia tidak bersatu dengan kontingen. Dia di balik Big Bang. Yes. Yang katanya Dia Big penyebab Bang itu eksistensi. awal dari segalanya. Yes. Tapi secara itu kan berarti kita ngebayangin. Betul. Tapi kita tidak bisa kita membayangkan secara logis. Iya, secara logis. Tapi bukan membayangkan bentuk dan wujud. Mustahil. Mustahil. Justru dia tidak boleh punya bentuk. Setiap yang berbentuk pasti Iya. menempati ruang. Berarti punya ukuran. Kalau kita menyatakan kayak narasi-narasi sebelah, nggak bukan maksud agama lain, tapi maksudnya mungkin Muslim juga, cuma yang Sebut ada deh. golongan sebelah gitu, Sebut deh. yang bilang kalau Tuhan itu punya tangan, tapi tangannya tidak serupa dengan tangan makhluk. Lah kan ayat Quran ngomong gitu, Bang. Bukannya sarkas sekali. Jadi gini, yang namanya punya tangan pasti makhluk, pasti kontingen yang namanya punya tangan. Kalau dibilang tidak serupa dengan tangan makhluk, kadang kita membayangkan tangannya berbeda tapi tidak serupa tangan manusia. Padahal tangan Iya. cicak juga tidak mirip sama tangan manusia. Karena kita tidak punya referensi lain selain yang Iya. kita Ada. yang Nah, iya, gitu. tangan tikus tidak mirip sama tangan manusia. Tangan monyet. Tangan bebek. Jadi Tidak tangan tuh tidak disyaratkan sebagai bentuk fisik berarti. Tidak dong, jangan. Laisa kamislihi syai. Dia tidak serupa dengan apapun. Maka mustahil dia serupa dengan yang kontingen. Dia tidak serupa makhluk. Sedangkan yang kontingen makhluk. Jadi apapun yang ada nih, apapun, mau ruang kah, mau waktu, mau cahaya, dia tidak seperti itu. Dia tidak seperti itu. Jadi sebenarnya kita memahami ini bukan untuk mencari-cari bentuk Allah seperti apa. Justru memustahilkan yang bukan dia gitu loh. Memustahilkan yang dia, jangan sampai kita tempel ke dia gitu loh. Dia mustahil hilang, maka jangan kita tempel. Dia mustahil lemah, maka jangan kita tempel. Dia mustahil kontingen, jangan kita tempel. Berarti bisa dibilang Pensucian. disalahpahamin Apa? tadi tuh. Yang mana? Ayat Quran yang bilang kayak gitu. Yes, betul. Lebih baik berdiam diri, tidak menafsirkan apapun, daripada menetapkan makna yang justru menurunkan, mereduksi kemahaagungan dia. Karena gini, kalau dia, kita simpel lah. Kalau dia punya tangan, tangannya punya ukuran nggak? banyak lagi jadi pertanyaan Hmm. bakal banyak pertanyaan. Kalau dia punya tempat, Berarti tempatnya lebih besar dari dia. iya. Ayat Quran yang ngomong Allah tuh duduk di atas. Duduk. Makanya balik lagi, bahasa Al-Quran itu kan nggak bisa mentah gitu memahaminya kan. Makanya Allah sendiri ngomong bahwa di Al-Quran itu ada ayat-ayat yang muhkamat, ada yang mutasyabihat. Ya kan? Mutamat apa tuh? Muhkamat yang literal, dalamnya pokok Al-Quran, hukum di situ. Yang satunya tuh Jangan mendekati zina lah. Jangan sholat dalam keadaan kalau mabuk, itu kan clear. Kalau itu tuh literal. Iya, itu kan clear hukum Babi gitu kan. haram gitu. Iya, literal kan? Gak perlu ditafsirkan, Iya. repot-repot. Nah, satu lagi yang mutasyabihat, yang abu-abu. Yang perlu penafsiran. Yes, yang ada orang-orang yang hatinya ada kecondongan kesesatan, sibuk ngurusin yang mutasyabihat ini. Ditakwilkanlah, tapi sesat gitu loh.
Sementara tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah dan orang-orang berilmu. Kan itu sering kita bahas tuh. Walaupun ada yang bacanya wakaf. Jadi takwil itu, ya kan? Oh iya Ya kan? Ada kan yang baca wakaf itu. Lu nggak surat apa tuh? Oh, yang bacanya wakaf tuh tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang berilmu berkata kami beriman padanya. Padahal harusnya baca tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah dan orang-orang berilmu. Oh, Mereka harusnya berkata tanpa kami koma. beriman padanya, kan gitu. Jadi itu dalil takwilnya mazhab Maturidi. Sementara dalil itu juga yang dipakai untuk mengharamkan takwil karena Potong. perbedaan qiraat mungkin ya. Gitu. Ya aku respect kalau ada yang berpendapat itu nggak boleh tuh takwil, walaupun menurut aku ada problem nih kalau takwil diharamkan. Apa? Terus di situ Allah bilang tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Katanya Al-Qur'an itu hudal linnas, petunjuk untuk manusia. Kalau cuma Allah yang tahu artinya, ngapain diturunnya? Tuh. Ngapain Itu coba? biar kalian beriman. Tapi imannya tadinya dia Kan iman tanpa kan- landasan. Tanpa alasan. Nah, tapi tidak bisa terima. Tunggu. Nggak bisa. Iman kan artinya percaya nih. Iya. Kalau kau percaya tanpa bukti, misalnya, Dit, aku punya bisa Oke, tanpa bukti Allah. Gimana kita membuktikan Nah, Allah? Ya itu lah, balik lagi Iya, necessary itu. sama Yes. Dalam Ah. pandangan Imam Maturidi, iman itu aku kalau kemarin waktu forum musisi Jambi kan duduk, terus tiba-tiba kawan aku Aldi datang. Terus Aldi Aldi Bas, tau? Oh, iya. Aldi basis Aku mahal aku ini, taunya Aldi basis drummer mahal kan. ini. Datang dia kan gitu. Hei, Imam Maturidi kata dia. lah jadi brand image sana jadinya. Ya. Dalam pandangan Imam Maturidi, iman itu tasdik bil akal. Pengakuan hati. Pengakuan akal. Tasdik bil qalb, pengakuan hati. Dua-duanya. Yes. Jadi orang tidak sah dikatakan beriman ketika dia tidak memiliki hujah rasional. Tapi bukan berarti yang tidak beriman ini pasti kekal di neraka. Enggak kayak gitu. Tapi beda. Posisi orang punya iman tadi itu beda. Gitu. Karena di dalam Al-Qur'an sendiri ada sindiran orang-orang ayat Arab Badui itu berkata, "Kami sudah beriman." Katakanlah kepada mereka, "Hai Muhammad, kamu belum beriman, kamu baru berislam. Sebab iman belum masuk ke hati." Berarti berislam dan beriman itu beda. Banyak orang Islam belum belum beriman. Iman itu apa? Iman tasdik bil qalbu, tasdik bil akal. Pengakuan hati, pengakuan akal. Tapi pengakuan akalnya lebih kuat. Jadi kita harus punya hujah rasional ketika kau beriman tauhid, oke. Kau percaya Allah, iya. Tauhid itu la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Muhammad utusan Allah, oke. Kau percaya tidak ada Tuhan selain Allah? Iya. Apa pertanggungjawaban rasionalnya? Buktikan. Harus Kita bisa membuktikan itu dengan hujah rasional. Dengan Sah akal. iman. Dan insya Allah yang di sini sudah sah iman gitu. Karena memang ada yang agak kendor ya, maksudnya agak melonggarkan. Iya. Enggak lah, walaupun mereka tidak punya itu kan, karena kan akal manusia kan intelijensinya kan beda-beda, nggak semuanya tajam. Ya Iya. mereka tetaplah dianggap beriman. Itu yang biasanya longgar itu Maturidi Bukhara. Di Asy'ari pun beda pendapat. Asy'ari generasi awal apa kalau nggak salah, tetap sama. Tidak sah iman ikut-ikutan, iman taklid itu. Iman Oke. taklid ya. Fikih ikut-ikutan fine. Iman nggak bisa ikut-ikutan. Kalau iman taklid ikut-ikutan itu sah, maka keimanan orang-orang agama lain juga sah dong. Mereka cuma taklid, ngikut orang tuanya agama apa dia ikut. harus punya alasan ya. Harus punya alasan rasional, hujah rasional tadi. Dan itu yang bisa membuktikan ketika ada orang nanya, kalau kau tidak terlahir muslim, apa kau bakal tetap muslim? Gitu. Yes! Betul, tetap muslim. Kenapa? Karena cuma Islam yang konsep ketuhanannya bisa dibuktikan pakai akal sehat tanpa pakai embel-embel kitab suci dulu.
Tapi ini maksudnya pandangannya berarti cuman perbedaan di situ ya Bang ya. Iya. Maksudnya ya tetap sah gitu ya. Maksudnya di luar Ada yang berpendapat sah. ya. Ya. Soalnya kan di Al-Qur'an kan disebutkan bahwa kita tuh ketika sudah bersaksi di hadapan Allah kan. Ketika di alam ruh itu kan sudah bersaksi di hadapan Allah bahwa Allah menjadi Tuhan kita gitu kan. Cuman pas saat kita lahir ditiupkan ruh ke dalam jasad kita itu bikin lupa dengan itu tuh kan. Makanya berarti kan bayi itu kan lahirnya secara fitrah. Betul. Secara fitrah itu kan Betul. berarti dia sudah bersaksi sebenarnya kan. Betul. Sudah yang masalahnya kan belum berakal deh kan si bayi ini kan. Kalaupun dia cuman kalau misalnya dia sudah masuk akil balik berarti Bertanggung jawab. akalnya sudah hidup nih. Bertanggung jawab. Tapi Dia gini, tetap harus berarti mau tidak mau tuh pasti kalau akalnya berjalan dia tetap akan mencari tahu ya pasti ya. apakah orang-orang di luar Islam pasti kekal di neraka? Tidak tahu. Di luar Islam. Ini ada hubungannya nih dengan pertanyaan ini. Di luar Islam. Apakah pasti kekal di neraka? Kalau Islam ini Islam apa dulu Bang? Maksudnya kalau aku sih memandang Islam itu ya Yang Islam itu pelajaran yang ya. diajarin Iya. dari Nabi Adam sampai Oke. sampai Ya Nabi kalau Muhammad dia tidak ya. mengimani Nabi Muhammad apa disebut Muslim? Oh, udah bisa. Gak bisa kan? Iya. Ya. Muslim kan beda dengan Islam. Ya, Muslim itu orang kan Islam. orangnya. Iya itu makanya kan artinya beda. Iya, berarti kan kalau oh iya ya. Ya maksudnya orang-orang yang beriman ketika hidup bukan di zaman Nabi Muhammad. Oh iya, itu beda. Mereka kan Islam Iya, juga tuh iya, kan. Islam juga. Agama Betul. yang Betul, Islam kan betul, harusnya kan betul. dari Nabi Adam juga kan. Agama itu kan Islam ya. salah satu Kita kan. kita nggak usah hitung yang sebelum lah. Hmm. Kalau itu memang jelas. Mereka Nggak ada kan perbedaan dapat ini pendapat. ya, Hah? dapat kompensasi kan. Iya, kan itu Sebelum memang diutusnya Nabi Muhammad kan mereka Iya. kan itu Ya, udah sudah jelas lah, tidak ada goreng. perbedaan pendapat karena nabi-nabi sebelum pun kita akui lurus kan gitu. ya. Nah, Ya kita lah, kalau dia- lebih gampang biar nggak melebar, kita anggaplah yang dari zaman Nabi Muhammad sampai selesai, Ah. Islam sudah nongol sebagai terminologi sebuah agama. Apakah di luar Islam, orang-orang yang di luar Islam itu pasti kekal di neraka? Kekal. Kekal. Hmm. Oke. Tidak, karena kami kepikiran ini nah, Ah. ada keinginan sebesar biji sawi Apa? yang katanya Kesombongan. Keimanan sebesar biji sawi pun akan Masuk ditolong. Iya. tapi kan dia kan tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Kemana? Tidak, maksudnya mungkin dia tuh apa gaya gimana jelasnya, dia tuh kayak berbuat baik gitu ya. Hmm. Karena dia percaya kalau perbuatan baik bakal dibalas kebaikan gitu Oke. atau kayak gitu. Jadi kan kita diajarin nih kok. Ya kalau aku Tapi- sih yang aku tahu Kita- tentang perbuatan baik pasti akan dibalas gitu kan. Kan ada tuh orang-orang tidak punya agama cuman dia kayak aku yakin lah Tuhan cuman aku tidak percaya agama be. Hmm. Jadi dia berbuat baik be di dunia. Hmm. Nah, Jadi tidak- kalau setahu tapi aku, tidak tahu ya, tidak tahu ya. setahu aku ya, Masih ada. tanya Ini Mas yang tadi lanjutnya tadi. apa? Ini lanjut yang ini kan? Iya. Ini beda. Nah, abang belum nanya aku. Apa? Abang belum nanya aku. Apa tuh? Yang tadi. Yang mana? Apakah orang di luar muslim Iya. kekal? Apakah orang di luar muslim Aku meyakini kekal. kekal Iya. di neraka? Iya. Oke. Coba ya dengan ideologi seperti itu aku mau nanya di luar konteks keimanan lah. Di luar konteks doktrin lah. Aku mau nanya, adil nggak kira-kira kalau seperti itu? Kalau misalnya ada orang baik, berbuat baik, Oke. cuma dia tidak muslim, kekal di neraka. Nah, Secara logis enggak. Tidak kan? Ya. Oke. tapi tidak adil untuk dia. Oh gini, kalau misalnya abang bilang kayak gitu, kalau misalnya tidak sampai informasi itu ke dia, ya dia tidak bisa tuh kita kategorikan ke situ tuh. Itu dia. Jadi Tapi apakah zaman sekarang nah itu masih dapat usul itu bang? Nah itu Orang- yang jadi perdebatan. Atau banyak orang udah ada Starlink. Hah? Sekarang itu sudah ada Starlink. Orang itu sudah dapat akses internet. Yes, tapi Tapi tetaplah ada orang. aku pernah dengar ya, setahu aku ya rata-rata mazhab kalam nggak beda pendapat di sini.
bahwa tidak semuanya itu bisa kita nyatakan mereka kekal di neraka kayak gitu enggak? Ada kategorinya. Yes. Iya, kalau Aku- misalnya tadi yang Oh, aku percaya itu. Jadi kayak gini, non Muslim kalau dia tidak berislam karena dia tidak mengenal Islam ataupun dia mendapat gambaran kabur Tentang Islam. tentang Islam, Ya. maka dia digolongkan ahlul fatrah seperti orang-orang yang sebelum Tidak dapat, ya. mendapat wahyu. iya, nah itu setuju aku, Bang. Itu Iya kan ada pengecualian. betul. Nah, cuman kita tidak tahu kursi orang kan. Kita Betul. nggak tahu Ya. tempat duduk orang kan. Betul. Iya. Makanya kita Itu. tidak boleh langsung menjudge. Makanya gitu. kita tidak boleh menjudge. Wih, kafir kau kekal. Drakor, Secara boleh. struktural bisa dia digolongkan kafir. Dalam artian kafir itu kan Menolak. orang yang menolak, yang Ya, menutup lah ya. menutup tertutup lah, Kebenaran. tertutup dari kebenaran gitu ya. Walaupun orang lebih senang disebut non muslim, Iya. ya. Karena Isi konteksnya agak kasar sekarang. Kafirnya kasar ya. Iya. Non muslim lebih Karena halus. nyebutnya Padahal- tidak. Sekarang. Muslim itu Non muslim ya. orang-orang yang selamat. Non muslim adalah orang yang Lebih tidak selamat. Lebih kasar sih Lebih sebenarnya. kasar. Karena dibilang kafir tuh lah. Kalau kafir kan masih tertutup tuh Sebenarnya kalau sebenarnya. Cuma memang kayak kesannya kasar ya, tapi ya Karena kalau lebih suka Kalau- disebut tidak selamat ya nggak apa-apa. ada orang-orang yang kafir, kafir. Iya, sebenarnya Ya, kayak gitu kalau di gara-gara Indonesia. itu orang jadi salah paham. Oh. Intonasinya tuh enak. Di Indonesia. Kafir kau. Iya. Di Indonesia gitu soalnya kafir. Sementara Iya, dia namanya. non muslim kau nggak pernah kan? Terlalu Terlalu halus kesannya. Diplomatik. terlalu panjang sih. Iya. Kafir. Gitu. Lebih- Iya, iya. Nah, Itu makanya stigma Bisa orang melengking dengan lah. kafir. Emang kan? iya. Iya, jadi Itu akhirnya padahal kafir itu kan diksi Al-Quran itu sebenarnya itu yang paling lembut sebenarnya Iya. kan. Cuma karena di Indonesia dengan Hmm. logat dan gaya Iya. macam-macam kan kafir gitu kan. Apalagi ditambah lagi oknum-oknum tokoh agama yo Iya. itu Itu yang Suku. disayangkan. Iya, itu yang disayangkan. Makanya Kenapa sih manusia kita harus dengan- ngejudge kayak gitu? Apa? Ya kenapa kita harus ngejudge kayak gitu kan? Mereka kafir, kafir, kafir. Aku, istri aku mualaf. Ya. Ya. Dan keluarga aku Agama yang sebelumnya apa? Buddha. Oke. Dan keluarga aku yang bukan baru. Masih Buddha, masih Gonghucu kayak gitu. Ada yang Kristen Ya, oke. gitu loh. Nah, ini yang kadang kan bahkan sampai orang tua Nabi pun dibilang masuk neraka sama golongan kawan kita itu. karena Yang ngapa yang merasuk ya. Kawan kita itu kan ngapa dalilnya udah jelas. Ya udahlah, kok salah. ngapa kok kayak gitu ngapa emang kok dia bisa berpendapat gitu Tanyalah mereka. Nah, abang kan alumni. iya kan apa gitu Abang kan alumni, abang tahu kan? Ya, Jangan menutupi bang. ini keluarga Nabi atau orang tua Nabi, Bang? Orang tua. Orang tua Nabi ya. kok apa Karena alasan Nabi sendiri dapat wahyu pertama umur 40. Oh iya. Tapi kalau paman Nabi, Nah, tapi paman Nabi itu ada sih ini ya. ada perbedaan pendapat juga aja. Dikasih yang paling ringan nggak sih? Ya, ada yang ngomong kayak gitu. Pokoknya variatif lah. Cuman maksud aku gini. Itu wilayah Allah ya. Iya. Untuk menjudge siapa yang masuk surga masuk neraka bukan wilayah itu kita. itu hak Iya. Allah. Iya, iya. Maka kita tidak perlu menutup mengunci Heeh. bahwa semua muslim pasti masuk surga Iya. dan mustahil kekal, dan semua yang tidak muslim pasti masuk neraka dan kekal. Kita nggak perlu mengunci itu. Gitu. Itu hak Allah. hak Iya. prerogatif Kita ya. dosa ngomong hak Allah, hak necessary. Orang lagi ngomong betul di ruangnya malah diambil istilah. Saya tidak tersinggung. Ya. Hak sang necessary being. Oke. Boleh. Lebih logika ya. Boleh. Ya. Kalau mungkin ateis masih alergi ngedengar Allah gitu ya. Iya. Tapi tidak terlalu alergi kalau dengar necessary being gitu kan. Oke. one above all Jadi alaihissallahu bi ahkamil hakimin, bukankah Allah seadil-adilnya hakim? Ya udah nggak perlu kita pertanyakan. Dan kadang Allah itu ketika menjelaskan mereka akan masuk mereka akan terbakar di api yang menyala-nyala yang kayak gitu, itu sebenarnya belum tentu konteksnya ancaman, tapi bisa jadi konsekuensi. Contoh, Vin, hati-hati jangan sembarang colok ya, nanti kesetrum. Apakah aku ngancam?
Peringatan. Peringatan. Ya peringatan sama ngancam Peringatan. beda. Iya, jadi gini, dalam pandangan aku, Allah itu maha rasional dan tidak arbitrer, tidak caprice. Apa itu arbitrer? Arbitrer itu mentang-mentang dia berkuasa, bertindak sewenang-wenang. Itu arbitrer. Aku tidak memahami konsep yang seperti itu. Allah juga tidak caprice. Caprice itu bertindak berdasarkan mood. Allah tidak punya emosi. Manusia yang punya emosi, bisa sedih, bisa stres, bisa galau, bisa ngamuk gitu. Allah sendiri dalam Al-Quran itu ghadab, murka. Itu tidak bisa kita tafsirkan sebagai emosi. Murka dia tuh selalu rasional. Contoh, banjir yang kemarin pernah nggak kita bahas? Yang mana? Banjir di Sumatera. Sumatera kemarin itu ya akibat penebangan pohon. Akhirnya pohon tidak ada, akhirnya tidak ada akar yang mengikat ke tanah. Hujan los aja jadi banjir. Itu murka Allah loh. Itu murka Allah. Tapi bentuknya kan rasional. Iya. Konsekuensi dari perbuatan kita. Nah kayak gitu loh. Bukan emosional murka dia tuh. Aku begadang terus merokok, minum minuman keras, tiba-tiba infeksi lambung akut. Murka Allah itu. Orang depo slot, hutang puluhan juta, masih depo lagi masih tolol. Percaya 10.000 depo dapat 1 juta gitu kan. Itu goblok, segoblok Iya kan? manusia. Nah, terus dia akhirnya banyak utang. Murka Allah itu. Itu murka Allah, tapi rasional kan? Iya. Maka begitupun ketika nanti kita jeblos ke neraka, pasti ada alasan rasional. Oh iya. Mustahil tidak. Dan silakan cari ayat Al-Quran di mana orang protes, kenapa aku di sini ya Allah? Aku sudah berbuat baik. Ada nggak? Nggak ada. Yang ada apa? Silakan cari Al-Quran. Kenapa cari yang mana manusia protes? Kok aku di sini padahal aku berbuat baik? Terus Allah misalnya menjawab, itu hakku. Ada nggak? Nggak ada. Oh, tidak ada. Tidak Kalau sampai situ tidak. Tidak ada. Karena Allah selalu rasional dan pembalasannya itu pasti sesuai. Tapi Tidak kalau pernah. Yang itu yang ya Allah kalau aku masuk neraka, padahal aku buat baik, tapi rupanya Allah bilang, ya kak, memang berbuat baik. Itu tapi hadis. ya. Itu hadis. Iya. Nggak ada di dalam Al-Quran yang seperti Oke, itu. oke. Dan hadis kalau itu riwayat ahad, kita bisa berdebat lagi di situ kan. Gitu. Kalau riwayatnya Bukan ahad. mutawatir ya. Kalau tidak mutawatir ya, aku bisa mundur. I don't believe in that. Terus kok ahad. Ahad kan? Kan? Ahad kan? Oke, stop kita Udah kalau tahu. ahad sudah. Ahad mantan Yahudi ulah. Nah, balik lagi nih. Jadi di Al-Quran tidak pernah ada statement seperti itu yang kesannya Allah tuh arbiter tadi, sewenang-wenang. Atau caprice. Kalau caprice bertindak berdasarkan mutu kayak, hari ini gue acak-acak daerah mana ya? Kata Oh. orang. Ini aja deh. Kok Nggak kayak gitu. kok mood dia? Nah, sementara apa maksud dari maha pengasih lagi maha penyayang kalau bukan karena emosi? Karena tindakan dia itu selalu mengarah ke kebaikan. Makanya tidak bisa yang bilang Allah itu maha segalanya, tidak bisa. Nggak bisa. Nggak boleh. Allah maha segalanya itu bahaya tuh. Segalanya itu kan jadinya Bisa Allah maha bodoh dong berarti. Positif negatif Oh, jadi iya. masuk semua jadinya. Masuk semua negatif kan? Karena padahal ada sifat mustahil bagi Allah. Allah mustahil ajaz, lemah. Ya. Allah mustahil hilang. Mustahil bodoh. Allah mustahil bodoh. Sering terjadi. Jadi kalau ada yang ngomong, bisakah Tuhan menciptakan batu yang sangat berat, yang saking beratnya Tuhan tidak bisa mengangkat? Bilang tidak bisa. Tak bisa. Tidak bisa karena dia tidak bisa jadi bodoh. Hmm. Cuma Tuhan yang bodoh yang mau bikin kayak gitu tuh. Aku bisa kasih contoh lain dong. Bisakah Tuhan menciptakan sebuah penjara yang sangat ketat sampai Tuhan pun tidak bisa kabur? Kan sama pertanyaan tuh. Pertanyaan bodoh gitu. Tuhan mustahil bodoh. Tuhan mustahil lemah. Gitu. Berarti dia tidak kuasa dong, tidak mampu. Justru kalau dia kayak gitu, justru dia tidak maha kuasa. Tandanya dia tidak mampu kabur dari penjara itu kan. Iya. Berarti bisa Allah dibatalkannya. Iya. Nah, ini biasa orang Orang ini sebutannya logical fallacy sih. Betul. Ya. Tepatnya. Jadi Allah tidak caprice, tidak bertindak berdasarkan mood, tidak sewenang-wenang, tapi rasional. Tidak ada sekali lagi tidak ada di dalam Al-Qur'an orang yang protes, "Ya Allah, kenapa aku di sini?" Karena itu kekuasaanku. Padahal Al-Qur'an ngomong sebaliknya.
tidaklah sekali-kali mereka dizolimi. Iya nggak? Betul apa tidak? Betul. Tidak sekali-kali mereka dizalimi. Itu satu. Dan di Al-Quran yang ada apa? Bukannya kenapa aku di neraka ya Allah, bukan, tapi ya Allah, ulang hidupin aku lagi, aku akan berbuat baik. Berarti dia sadar dia Iya. Kalau Salah. salah. tapi dia minta ulang. Lalu Allah jawab, niscaya kalau aku ulangi mereka akan berbuat yang sama, sesungguhnya mereka pendusta. Iya. Jangan, hati-hati ya kalian semua ya, hati-hati. Kita semua sebenarnya hati-hati. Betul, 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 betul. Kita punya one shot nih, satu kali kesempatan Satu kesempatan. yang menentukan kita dan posisi kita di sana. Dan semuanya itu hasil konsekuensi dari semua keputusan kita. Yes, ya. Itu surga itu. Jadi ketika ada yang bertanya, bisa nggak Allah menciptakan tempat yang tidak ada kekerasan, yang tidak ada penderitaan? Ya itu surga. Oh, berarti tempat di surga dan neraka itu emang akhirnya insan tadi, Bang. Iya. Cuman insan ya. Cuma insan. Nggak ada hewan kan? Ada nggak Tidak singa ada. disiksa gara-gara makan rusa? Tidak ada bashar yang kemarin yang Nggak ada bahasa, nggak ada lah. Nggak masuk berarti ya. Enggak. Karena Kita nggak akan ketemu tidak- manusia purba yang masih bongkok gitu nggak? tidak ada kesadaran yang Iya. moral tadi itu Yes. ya. Moralitas itu. Bentuk itu berdasarkan ini ya, pahala ya. Wallahu a'lam ya kalau itu, tapi memang ada indikasi di dalam Al-Qur'an tuh kayak mereka yang melanggar mereka yang melanggar peraturan tentang hari Sabtu. Hah? Allah beriman, jadilah kera yang hina. Nah, itu kan Hari bentuk kan. Sabtu. Iya. Nah, Hari Sabtu. Hmm? Hari Sabtu. Bisa jadi bentuk, bisa juga kayak merendahkan sih sebenarnya itu. Hari Sabtu ada 5 ayat yang menyindir tentang hari Sabtu. Maksudnya? Apa maksudnya? Hari Sabtu ini sabat Sahabat Yahudi. Yahudi. ya. Karena Sabtu malam Minggu tuh identik dengan maksiat. Bukan Sampai cuma sekarang itu, bukan cuma itu. Ya, Jadi- itu pelan-pelan kita udah tahu. maksudnya apa. jadi ada simbolis yang dibikin Nah, bahwa Sabtu itu adalah hari yang disucikan untuk tidak boleh beraktivitas. Kalau untuk ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, jadi mereka tidak boleh berburu di hari itu. Oh iya. mereka nyepi. Lebih tidak boleh ada pembunuhan, tidak boleh ada Oh, pekerjaan yang hari kayak baik gimana, ya, hari baik. ya. Nah, karena di hari Sabat tadi disimboliskan bahwa itu apa namanya, bentuk Tuhan selesai menciptakan sesuatu. kok selesai? Selesainya di hari Jumat. Jadi hari Sabat itu sudah Sudah, selesai. ha. Kayak gitu. Nah, sementara di versi Islam tadi, Jumat kan hari terakhir penciptaan. Begitupun turunnya Islam di hari Jumat sebagai agama terakhir, kayak gitu-gitu. Turunnya Al-Quran itu pertama kali hari Jumat, gitu-gitu. Nah, cuman ini balik lagi ke simbolis. Karena mustahil lah kalau satu hari jadi ini, terus hari kedua jadi langit, kayak gitu. Harinya manusia bukan kayak gitu sih kita mengartikannya, itu sebagai simbolis aja karena kita kenalnya kan hari kita gitu. Itu Kita yang menciptakan nama itu ya. Istilah-istilah Ya, istilah-istilah. simbol-simbol. Hmm. Jadi dan Al-Quran pun kan menyebut yaum. Yaum itu tidak harus diartikan hari, tapi bisa masa. Ya Jadi ampun, kalau di kitab Yahudi itu mungkin lebih diartikan Tuhan menciptakan semesta ini dalam 6 hari. Atau 6 masa. Nah, kalau di dalam Al-Quran tidak harus diartikan 6 hari, bisa 6 masa atau 6 fase, kayak gitu. Oh iya. Tuh, fase pertama pembentukan atmosfer lah atau apa, ya jelas bukan itu fase pertama sih. Gaya apa janin tuh ada pertemuan sel telur dengan sel sperma. Terus itu kan satu masa tuh. Terus masa keduanya tulang-tulangnya kebentuk. Itu kali ya. Tapi tidak lamonian sih. Yes. Kemarin lamonian. Bukan ini, Iya, bukan ini. tahu.
Lamunian gitu itu aku ketawa pas dia yang ngomong. Kevin sudah mulai ketawa. Gitu. Lamunian. Aku ngomongnya lamunian. Parah. Itu tuh aku dengar Memang lagi gitu dia. ya? Itu tuh ada jam berapa kami tuh? Jam Itu yang mana? jam berapa tuh ya? Jangan gitu. Oh. Jam berapa tuh? Itu tuh. Pokoknya kan Tapi lihat yang kami keberapa? dari sore, Bang. Hmm. Jadi dari sore sudah ambil video, satu video nih. Mana blur punya? Ada yang tadi tuh aku upload tuh kan. Pembahasannya ada pembahasan soalnya kan. Nah, yang kedua kami bahas lah. Dua video ya? Americano ya. Iya, yang pas yang kedua itu yang Usut ya? hasilnya mungkin kawan sudah capek juga kan. Bisa. Tapi lucu padahal bagus dia ngomong. Cuman Dia juga bingung. dia referensi dia cuma otomotif. Oh gitu. Dia maksoin bang, itu dia maksoin. Pas lagi ngobrol bahasa itu apa? Pembahasan tentang pendidikan guru semacam itu. Cukup retoris dia ngomong gitu kan. Tapi nggak ada ujungnya memang. Aku sudah ini. Oh, apa sudah nonton yang mana? Dan itu kan nonton short Iya, itu short. Short. Aku ada nonton duo kalau nggak salah sudah. Apa yang mana? Yang keliling-keliling yang pertama tuh sama yang si kok lagi bahas apa ya? Keliling yang pertama. Yang Kamu apa? keliling terus sih. Si kok lagi yang di sofa. Oh yang baru Itu kemarin. baru. Yang tentang khalifah. Oh, bukan. Ekonomi itu yang mana ya? Ekonomi. Aduh, Rezeki tuh. Oh iya, yang mobil sama Mbak itu. Yang itu awal dah. Yang pertama kali bang. itu yang pakai kacamata, banyak juga kacamata cover thumbnailnya kacamata Kuromi. Ini lah lanjut udah nih. Iya. Kalau Oh. Tadi sampai konsekuensi. Sahabat, Cut sahabat. deh. tadi tuh sampai mana sih pembahasan yang Sahabat. bukan Sahabat. sebelum sahabat tadi? Hari Sabtu itu. Hai, sahabat. Jadi kita dibangkitkan dengan bentuk yang berbeda Ya. intinya. Tapi belum tentu kita tidak bisa mengunci makna sih di sini bahwa benar-benar berbentuk kera ataukah sebenarnya itu sebagai bentuk hinaan. Sebagaimana manusia itu kan hasil evolusi dari bashar ke insan. Tapi kan kelompok apes memang masih kelompok kera gitu. Apakah maksudnya tuh menyindir kau nih kau tuh jadi kayak manusia yang belum berevolusi gitu loh. Kayak kesannya kayak tidak punya moral gitu. Gitu ya? Bisa baik artinya ke situ gitu. Jadilah kau kera yang hina maksudnya. Jadilah kau manusia yang kayak belum berevolusi, mundur kayak gitu kan. Ya nggak tahu balik lagi ini mutasyabihat. Ya kan? Gitu. Tapi aku pernah kepikiran bang. Aku tuh kan sampai sekarang dari dulu lah. Masih penasaran soal aku bukan maksudnya nanti aku misalnya kita optimis masuk surga gitu kan. Salah satu yang aku pengen minta sama Allah tuh aku pengen tahu Semuanya dari awal. iya kehidupan sebelum aku nih seperti apa. Terus apakah ini setelah ini kan sudah gitu. Apakah ini ada setelah kiamat kami masuk surga? Apakah ada lagi gitu kan, ada sesuatu lagi yang Allah bikin Untuk kita. enggak tahu Baru. untuk yang ada apa sih dunia lain gitu yang Dunia pengen tahu itu. Dunia 2.0. Iya. Tidak Iyalah. Lamunan masanya. tidak ada Kehidupan. kan? Tidak ada detail yang menyatakan tidak ada penciptaan selanjutnya. Iya. Iya itu Ya kan? Nah. Bisa baik. Cuman maksudnya kalau ada ya sudah. Kalau tidak ya sudah nggak ada masalah juga. Aku sih cuma kayak kepo be gitu. Boleh tak? Kata kita boleh minta semuanya tak di surga? Boleh tak minta jadi Allah juga? Oke. Jadi pertanyaannya mirip kayak gini. Minta jadi Allah berarti kan jadi Allah Oh, jadi gitu. Allah. Karena kan Gini, minta. gini. Kata kan boleh minta semuanya? Gini. Pertanyaannya mirip gini. Bisa nggak
Allah menciptakan Allah lain. Bisa. Bisa jadi admin Cuma- kedua. Bisa, cuma Bisa, Bang. kan kok jadi Nggak bisa. batal lah. Nggak bisa. Nggak bisa. Karena kita bisa menyebut Allah kalau dia itu necessary. Ya. Satu, tidak disebabkan, tapi penyebab segalanya. Oh, Tidak meskipun- berawal. Kalau ada dia menciptakan Allah lagi, Oke. tidak valid Nah, sebagai berarti Allah. narasi boleh minta apa baik di dalam surga tuh? Nah. Bagaimana itu? Ya, itu yang dipertanyakan. Apa B-nya itu Apa maksudnya apa? di mana narasi kita bisa minta apa baik? Bukan begitu. Di mana? Di Opini bukan, narasi populernya emang gitu. Iya, narasi Tapi aku tidak tahu populer tuh dari seperti mana itu. rujukannya. Tapi yang kupahami, kita Iya. akan matang. Kita akan matang di situ. ya. Kita tidak mungkin meminta sesuatu yang mustahil. Kita tidak mungkin punya. Jadi gini. Aku lurusin dulu bahwa surga adalah tempat yang tidak ada konflik, Ya. tidak ada penderitaan. Oke. Oke. Maka yang masuk ke situ tidak boleh punya potensi memunculkan konflik. Oh, ya itu. Oh, Udah enggak. clear itu. Ya. Nah, ketika dia masih punya potensi untuk berbuat buruk, merusak, Cuci dulu. yes, kalau tidak hilang, tidak sadar-sadar, akan tetap di situ. Dan itulah dikatakan kekal. Tapi ketika dia memang benar-benar bisa hilang, dan potensi itu bisa hilang total, dan benar-benar dia tidak akan merusak, dia akan pindah. Gitu. Makanya surga adalah tempat yang steril dari keburukan. Berarti itu bentuk keburukan kita minta jadi Allah, minta jadi. Bukan. Jadi. Oh, bukan bentuk Jadi dia kalau pemikiran seperti itu tidak mungkin muncul. tidak mungkin masuk ke situ dia. Tidak mungkin muncul pemikiran kayak gitu, seperti kalau aku masuk surga, aku berbuat baik nih, baik terus. Tapi kalau aku masuk surga, aku pengen minta semua yang di neraka masuk ke sini. Itu main saya ada. Itu almost impossible akan terjadi gitu. Justru Itu salah satu bentuk sombongan aja. apa? Kalau begitu tuh gitu nah. Bisa jadi dia merasa Kayak penyakit dalam hati kan? Karena tidak senang nih. Mungkin gitu. terus Berarti kayak apa ya? Kayak emang di steril sampai tidak ada terpikirkan untuk yes, gitu. yes, itu yang kupahami. Kayak emang steril sampai tidak mungkin kita punya pemikiran yang absurd di situ. Logis ya udah masalah, logis tidak harus absurd. Pemikiran yang absurd. Aku pengen surga ini hancur ya Allah gitu. Aneh itu pemikiran kayak gitu. Itu tidak akan ada penghuni surga yang memikirkan seperti itu. Nanti apalagi Berarti setelah cuma disingkap Apa di sini begitu tuh pikirannya mungkinnya? yes, apalagi setelah nanti tersingkap, kita dibangkitkan sebagai makhluk yang baru, Ya. itu semua pengetahuan kan tersingkap tuh. Oh, oke. Jadi ketika kita memahami itu, pasti tingkat kebijaksanaan kita tuh berbeda. Oh iya, pasti. Ya. Karena gini, si A baik, si B baik, tapi bisa berbeda loh kebaikannya. Karena si A ini mungkin cerdas, si B ini mungkin lemot, tapi sama-sama baik. Tapi bisa berbeda loh. Nah, kecerdasan dan kelemotan tadi bukan berarti ruhnya loh. Bisa jadi memang dia diciptakan dan hardware yang kayak gitu. Memang manusia kan beda-beda hardware. Ya. Ada yang tinggi, ada yang pendek. Ya. Ada yang gendut. Hmm. Ada yang gendut. Ya kan? Nah, ya beda-beda gitu. Ya, tinggal kita dikasih nih 2 kali nih hardware-nya ini, manfaatkanlah sebaik-baiknya. Bisa gak kau bertanggung jawab terhadap hardware ini? Karena bukan hardware ini yang kita bawa nanti, bukan. Iya. Bayi Haki tidak akan menemukan sosok Bang Julian Saputra pendek di sana, tidak. Berarti abang merelakan Ditegasin nih. pengetahuan Linux abang. Terlalu sibuk sih ngurusin. Bentar lu. Abang merelakan pengetahuan Linux abang tidak dipakai. Di sana. Iya. Tapi Nah, itu apa juga? Beda. Tapi itu apa? Dia telah di surga, dia udah. Abang mau ngehack apa di surga? Iya. Apa ini? Ini password pintu neraka. Kunci gitu.
Ngapun, nah itu juga permintaan absurd juga tuh kan. Aneh. Aku pengen jadi hacker biar aku bisa ini nge-hack itu surga gitu. Apa itu gitu. Ngapain? Tapi aku Emang surga tuh dibuat kayak gitu tuh penasarannya ya. Ya, nah ada kan nikmat paling nikmat penghuni surga itu ru'yatullah, melihat Allah. Oke. Melihat berarti melihat dalam bentuk fisik. Pintar pertanyaannya. Menurut Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, betul-betul kita melihat dengan mata kepala. Kalau nggak salah ya, koreksi aku kalau salah. Karena aku kena syariah. Tapi setahu aku gitu. Betul-betul melihat dengan mata kepala. Tapi dalam pandangan Maturidi, lebih ke kita melihat dengan cara yang tidak dibayangkan. Dalam artian, kita lebih ke arah paham dan tahu pasti Allah itu seperti apa. Bukan harus melihat Berwujud. wujud atau bentuk. Tapi paham Allah itu seperti apa, paham pasti gitu, kenal pasti dan tahu pasti. Oh ternyata inilah ternyata necessary being yang selama ini kupatuhi gitu. betul kan aku bilang langsung pengen pamer kan ke yang orang-orang ateis kan. Aku bilang Kan, kalau udah gitu. percaya. Tapi tidak ada perasaan itu katanya. Makanya belajar logika gitu. Tapi tidak ada di surga kita tidak ada kayak gitu. Iya, Iya, nggak mungkin kita Bisa nunjuk, buat spesial show untuk jelek-jelekin orang. nggak mungkin kita nunjuk. Tapi kalau kita di surga nih, terus kita tengok orang-orang yang pernah zalimin kita di neraka, itu bisa nggak? Kayak mampus kau gitu. Nah perasaan itu tidak ada, baik. Nggak ada. Tidak ada. Cuma ada redaksi yang bisa melihat nggak sih John? Allahu a'lam ya, kalau nggak salah. Tapi- Allahu a'lam. Kan kalau Ada contoh Daate, ini, tahu nggak? Yang penduduk surga sama penduduk neraka. Mhm. Kayak mana kalau kita bangun jembatan biar bisa visit, tapi bukan masuk nian. Yang penduduk surga at least bisa nengok neraka, yang Ya. penduduk neraka at least bisa nengok surga. Tapi cuma bisa kayak gitu bae gitu. Jadi kita bangun jembatan nih. Oke, ya udah. Hah? Terus, Terus kamu. kok dia Oke udah lah. tahu duluan. Terus oke, bangunlah. Nggak dibangun-bangun akhirnya. Mano, kata orang neraka tuh kan. Bangunlah. Bangunlah. Itu kan bangunnya dari aku semua. Kontraktor di sana galau gitu. Kontraktor di sana semua. Jadi udah gede. Lebih tepatnya kontraktor nakal sih. Iya. Nah, itu jokes ya, itu jokes ya. Itu jokes saja biar tidak Kontraktor. Di surga Ubah karir Anda. kontraktor, tolong bangun jembatan. Enggak ada nyaut. Kami tidak bisa bang, kami sibuk ngoding di surga tidak. Berarti bikinnya ini deh. Pakai coding aja jembatan. Apa hologram deh. Bisa tuh dipijak tuh hologram. Tapi yang soal tadi apa? Soal tadi tuh apa? Aku tuh keingat ini. Tidak ada sedikit orang yang mengeluarkan pernyataan. Aku tidak minta dilahirkan ke dunia nih. Oh, itu banyak. Oke. Terutama ke orang tua. Yes. Anak ke orang tua. Yes, itu pernyataan aku tidak mau dilahirkan. Jadi biasanya bertengkar tuh anaknya dengan orang tuanya. Iya. Nyesel aku ngelahirin anak kayak kau, kata orang Dah tua. beta. Orang tua. Terus anaknya bilang, aku juga nyesal dilahirkan dari rahim kau. Kata, aku tidak minta dilahirkan. Gitu kan? Itu statement emosional, Iya. bukan logis. Belum selesai dah itu, Bang. Yang mana? Kata anak tuh, makanya pakai kondom, Pak. Sudah, tapi bocor. Murahan. Aduh. Itu statement seperti itu kan Nah, statement seperti itu adalah statement emosional. Karena hidupnya memang pahit kebetulan. Mungkin nggak kalau hidup dia bahagia dan senang dia akan ngomong kayak gitu? Udah lah. Tidak mungkin, mustahil. Iya. Dan kasih tahu si anak tadi kalau dia ngomong kayak, siapa bilang kau minta tidak dilahirkan? Kau tahu nggak? Ketika kau dibikin,
sperma papa nyemprot Hmm. ke mamamu, Kau yang belajar dari sana. jutaan sperma itu Belum. berperang untuk masuk, untuk dilahirkan. Kau yang berhasil. Berarti Di kau situ minta- kau tuh berjuang keras. Hmm, Yang lain kita gagal. lahirkan. Kau yang perjuangannya paling berhasil. Dan kau ngomong aku nggak mau dilahirkan. Bullshit. Harusnya kalau pernah minta lahirkan kau kabur harus. Kau kabur. Kau udah saya ikut berenang Betul. santuy, weh. Tapi pertanyaan Ngopi. papa, pertanyaan papa, sperma ngopi. nah, pertanyaan papa, kenapa saat kau jadi sperma, kau berjuang keras itu? Kalau kau bilang nggak minta dilahirkan, kau berjuang keras itu sampai dilahirkan. Berenang. Kenapa kau berenang? Udah. Nggak bisa jawab dia. Aku udah ingat lah. Kalau kau udah ingat, jangan salahkan papa. Kau yang minta dilahirkan. Dak, soalnya aku katanya kan, Hmm? soalnya aku udah tahu terakhir ternyata jadi anak bapak. Kalau aku tahu, mungkin aku ngombe. Aduh. Sampai ada di TikTok itu kan bapak-bapak posting di depan rumahnya sama mobilnya Fortuner. Aduh, umur segini aku masih duda, masih laku nggak ya kalau aku nikah lagi? Ada yang komen di bawahnya, Pak, nikahin ibuku aja, bapakku urusan belakangan gitu. Ya lah. Anak durhaka memang. Kacau. Gitu. Jadi pasti kita tuh memang banget berjuang. Sejak kita masih jadi sperma tuh kita berjuang untuk lahir. Nah, aku pikiran sih kalau ada apa sih Bantahan itu. bantahan itu. Karena pikir-pikir Apa takut Mariam bilang gitu ya, Bang? enggak, maksudnya pernah ada yo orang lah yang kayak gitu kan. Sebenarnya orang yang ngomong seperti itu kecenderungannya Hidupnya yang dia Kurang. ada hadapi sulit. iya, dan kurang pengertian dari orang tua atau faktor lingkungannya toksik. Lingkungan dia tadi menyebabkan dia kecewa dengan orang tuanya padahal orang tuanya sudah mendidik dan baik, atau memang orang tuanya Toksik. toksik gitu. Dan biasanya genetik. Ya. Genetik maksudnya gini. Timbal balik. Oh. Ibuku nggak pernah ngomong kayak gitu, ayahku nggak pernah ngomong kayak gitu. Menyesal melahirkanmu. Nggak pernah. Maka aku pun nggak muncul. Aku juga tidak minta dilahirkan. Menyesal aku dilahirkan darimu. Ketika statement itu muncul dari orang tua, berarti anaknya juga mewarisi genetik yang serupa. Tapi kalau tidak bang, kalau orang tua kayak gitu, Lingkungan. berarti faktor yang lain lagi ya. Ya, faktor lingkungan. Iya. Dan- Ada dua kemungkinannya. Banyak kemungkinannya banyak. Oh, lingkungan. Genetik, lingkungan tadi terpecah Sama. dari didikan orang tua atau lingkungan pertemanan. apa Ya. yang dia hadapi susah, maksudnya Oh. kehidupan dia Yes. tuh susah. Apa dia ini dak? Apalah aku hidup, aku tak mau lah hidup. Apa dia Capek aku nengok ini, gitu. influencer ini kan? Timothy Ronald. Oh, nah, kan tidur itu. Ada yang di, Apa itu tidur siang katanya? Ngejim tolol katanya. semua orang yang nge-gym itu tolol kata dia kan. Itu. Abis itu minta maaf ke Deddy Corbuzier. Ngapain lu minta maaf ke gua? Ya, ngomong nggak ada Harusnya mikir. nggak ada ya. Hah? Harusnya nggak ada ya. Terus dia ngomong semua yang IT itu sekolah IT tolol kata dia. Kalau bikin dia tak ada IT. Apa? Kalau bikin dia tak ada yang ngoding. Aku bingung. Ini Ngobrol apa sih? Ngobrol aja dulu.